Halo guys, welcome back to my channel, Tekim Boy. Nah, jadi di Simulcue ke-37 ini bakal jadi gabungan ya dari yang udah dipelajari di dua Simulcue sebelumnya di 35 dan 36. Di 35 kita udah belajar kain yang digunakan di pelatih obat bara, di 36 udah belajar tentang Brayton yang digunakan di PLTG ya, pembangkit listrik tenaga gas. Nah, jadi di sini kita bakal ngegabungin dua hal tersebut atau yang lebih sering disebut sebagai PLTGU ya. Kalau bahasa Inggrisnya disebutnya combined cycle ya. Nah, jadi ini juga terkenal banget pembangkit listrik jenis ini. Nah, jadi gimana sih filosofinya kok bisa muncul seperti ini? Nah, jadi yang aku tahu adalah latar belakangnya di gas buang dari PLTG yang masih panas. Nah, kalau kita cek di simulasi yang Brayton cycle kita, yang waktu kita ngebuang dari turbin, ini kan dari 800 kebuang itu cuma sampai ke 500 derajat gitu kan. Nah, ini kan tinggi banget kalau misalkan kita mau buang itu ke lingkungan. Nah, oleh karena itu kita mau pakai panas dari si garliran exhaust ini buat ngebangkitin steam gitu ya. Nah, kita lihat nanti apakah cukup dari recovery energi aja ataukah masih perlu external boiler gitu ya, atau tambahan boiler yang kecil. Nah, jadi kita bakal coba integrasiin gas yang masih panas ini buat bangkitin steamnya dipakai buat ngasilin listrik, jadi nanti daya yang dihasilkan lebih besar lagi gitu ya. Nah, terus juga kita mau cek sirkulasi airnya berapa gitu. Oke. Nah, jadi kita bakal coba pakai simulasi yang di 36 ya, simulasi PLTG Brayton cycle. Nah, jadi kita bakal pasang di sini ada heat exchanger gitu ya. Nah, jadi nanti yang bakal lebih panas itu kan di sisi ini ya, gas ya. Berarti kita bisa coba masukin dulu ke sisi tube. Tuh stack. Kita berikan di sini ini WHB ya, waste heat boiler, jadi istilahnya masing-masing 20 kPa. Kita pakai yang simple weight ya, supaya mencegah kalau misalkan ada temperatur cross di tengah-tengah, kita pakai simple weight karena bakal ada perubahan fasa ya di sisi shellnya dari liquid jadi vapor. Oke, selanjutnya kita bakal lengkapi dari sisi shellnya. Berarti di sini masuk itu nomor berapa ya? Nomor 2 itu output pompa, berarti 2 masuk sini. Oh iya, duanya di sini itu ya. 2 Rankine, keluar 3. Keluarnya 3 Rankine ya. Keluar 3 Rankine, nanti keluar turbin 4 Rankine. Nah, gitu. 2R, 3R. Nah, kita di sini mau coba pakai spek yang sebelumnya ya. Di spek yang di Rankine itu keluar boiler di 500 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius, kemudian tekanannya di 86 bar. Oke. Harusnya di sini udah terdefinisi. Kemudian kita bakal pakai expander di sini. Oke. Berarti keluar expander ini adalah 4R ya, 4-nya Rankine. Kita rotate aja biar lebih gampang. Turbine. Sorry, ada turbine yang Rankine. Kemudian untuk energy stream kita pakai W turbine. Oke. Kita Rankine. Lupa ya ada W turbine di sini. Oke. Kita rapikan sedikit. Nah, di 4R ini kita ketahui tekanannya ya. Tekanannya itu sebesar 3 bar. Tuh. Oh, kalau nggak salah 5 bar dulu ya.
5 bar ya, sekitar segitulah. Kira-kira segitu. Terus kita punya dayanya ya. Dayanya itu 80 mW. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal condense dengan cooler. Sini condenser. Kita beri nama sini Q condense. Kemudian berarti di sini jadi satunya Rankine. Satunya Rankine ini masuk ke pompa ya. Oke. Kita kasih ini. Nah, tekanan dia adalah 86. Itu berapa? 8. Ini ya, 8. Oh ya udah ya, langsung kedua R ya. Langsung kedua R dia. Oke. Nah, kita cek apalagi yang kita belum masukkan datanya. Di sini. Oh ya, kondensnya sampai ke saturated liquid. Oke, sorry, saturated liquid 0. Kemudian pressure drop di condenser adalah sebesar 20 kPa. Oke. Lagi turbine kita udah ada. Delta P di sini udah ada. Sini 586 bar kita udah masukin ya. 186, oke. Kemudian kita punya di sini mau temperatur stack di bawah 115. Oke, berarti kita set di sini 115 derajat Celcius. Apakah yang terjadi? Apakah cross atau oke? Oke ya. Coba di sini cross ke position unknown. Oh iya, kita belum masukin komposisi. Kita kasih H2. Oke, apa nih konsistensi? Pompa. Oke, kita coba cek. Lalu aktif lagi. Sensitif. Coba ganti. Ya. Oke, jadi ada inkonsistensi di sini. Nah, sekarang kita coba dulu pakai flow. Flow ini kita masukin. Aku bakal kosongin dulu spek W di sini. Oke. Nah, kayak gini. Nah, di sini temperatur cross. Kalau misalkan aku ubah steknya, aku kosongin di sini 80 mW. Ini apa tuh, insensitif. Oke. Sekarang aku mau coba masukin mass flow. Mass flow di sini. Speller internal calculation. Oke. Kalau misalkan terlalu besar, kita coba kecilkan. Sini temperatur cross kita coba di 20.000. 10 tuh agak. Nah, oke, ya udah mulai bisa nih. Berarti kita udah mulai dapat berapa flow-nya ya. Jadi flow-nya rendah dia. Karena panasnya nggak bisa banyak. Oke. Nah, kira-kira 3000 atau 3500 ya. Nanti kita bisa ubah ke F ya. Shell type-nya di sini temanya. Nah. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu. Setelah dikotak-atik ya. Pump. Kita ubah nama sedikit. Sini WPump. Oke. Ya, jadi ini adalah siklus gabungan antara Brayton dan juga Rankine. Nah, karena kita di sini juga punya pressure ratio yang kecil, jadi kenapa daya yang dibangkitkan itu tidak bisa terlalu besar gitu ya. Nah, kita cek di sini daya yang dibangkitkan itu sekitar 0,5 MW gitu ya. Jadi kalau kita mau total berarti kita dapat sekitar 2 MW ya. Sekitar 2 MW dari contoh kasus ini. Nah, seperti ini. Jadi
kalau misalkan kita mau ngebangkitin lebih, di sini kita berarti butuh tambahan boiler ya, supaya nanti dia bisa ke tekanan yang lebih, maaf, ke temperatur yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, di sini ke temperatur 500, tapi kita nggak bisa flow-nya besar ya. Jadi cuma bisa flow-nya sekitar 3.500 kg. Tapi kalau mau lebih besar flow-nya, berarti kita butuh boiler tambahan ya, karena panas dari WHB ini nggak cukup. Nah, oke guys, jadi ada update. Aku berhasil ngutak-ngatik tadi ya. Ternyata kalau masih kalau di 11.000 ini masih lumayan aman. Masih bisa ya. Nah, ini udah lumayan. Nah, kalau ini udah cross, udah cross. Tapi kalau di 11.000 itu masih oke ya. Kalau kita cek dari performance, approach-nya ini udah kecil banget bahkan ya. Kalau mau lebih aman sih sebenarnya mungkin di 10.500. Approach-nya berapa nih? 15 ya. 15 oke lah gitu ya. Atau di 10.800, di 10 derajat juga masih oke. 5 derajat ya udah cukup agresif sebenarnya. Nah, ini kita bisa mendapatkan daya yang lebih besar ya. Di sini sekitar 1 MW, 1,5 MW, di situnya 1,6, berarti kita dapat 3 ya. Berarti kita dapat 3 MW dari sistem seperti ini. Ya, dengan aliran air sebesar 10.000 kg per jam atau 10 ton per jam. Oke, jadi segitu aja buat tutorial ke-37. Kita udah belajar PLTGU ya, gabungan antara Rankine dan juga Brayton. Nah, semoga dapat membantu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!